السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan karomah-karomah para wali. Terakhir tentang kisah Nabi Zakaria yang terheran-heran ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab yang di situ ada Maryam yang masih kecil, setiap kali itu pula ada makanan. Anehnya, makanan itu terdiri dari buah-buahan musim panas, padahal waktu itu musim dingin. Dan ketika musim dingin, di situ ada buah-buahan musim panas. Di kita saja yang luar biasa hijau makmur, buah-buahan ada musimnya, apalagi di sana kan kita. Ketika Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Dari mana engkau dapatkan makanan ini? Dijawab oleh Maryam, "Huwa min indillah." Makanan ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Maka ada di antara kita yang rizkinya terus mengalir luar biasa. Kehendak siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Dan ada di antara kita yang rizkinya pas-pasan. Ini pun Allah yang mengatur. Dan wajib bagi kita rela, ridha, sabar terhadap pembagian rizki seperti itu. Berusaha boleh, berdoa memohon kepada Allah boleh, mengingkari takdir tidak boleh. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, sementara si fulan santai-santai saja. Kenapa Allah berikan kepada dia banyak sekali, kepada saya pas-pasan? Itu hak Allah. Jika kita bermuhasabah diri, boleh. Mungkin saya kurang sedekah, mungkin saya kurang banyak silaturahim ke ibu, ke orang tua, mungkin saya kurang ibadah, mungkin saya banyak dosa, dan seterusnya. Ini boleh ya. Tidak memastikan tentunya. Satu ayat lagi terakhir, kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang dikisahkan oleh beliau adalah Maryam dan Ashabul Kahfi. Ini sebagai contoh saja. Tentu karamah-karamah para wali bukan hanya dua ini. Ini contoh saja. Saya bacakan, wa idh tazaltumuhum, dan ketika kalian beruzlah menjauhi mereka. Kalian ini siapa? 7 orang pemuda itu. Lebih jelasnya saya bacakan dari awal. Iz awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda itu berdiam diri di gua Al-Kahfi.
Faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakan hidayah Engkau kepada kami. Ini diawali 7 pemuda ini tanpa janjian. Jadi pada satu hari di negeri tersebut, diriwayatkan negeri tersebut dipimpin oleh seorang musyrik, Dicyanus namanya. Ini nama yang ada di Ibnu Katsir. Sepertinya beliau tidak membawakan marji. Negeri kufur. Berselisih para ulama, ini sebelum Nabi Isa atau setelah. Yang kuat insya Allah sebelum Nabi Isa. Walaupun banyak ulama yang berpendapat ini setelah Nabi Isa. Negeri syirik. Di hari itu mereka menyelenggarakan upacara penyembahan berhala. Maka diwajibkan seluruh warga untuk mendatangi satu tempat. Yang tidak ikut tentu akan bermasalah. Maka berangkatlah semua. Nah, ketika mereka berjalan dan mulailah mereka memberikan apa istilahnya sesaji apalah ya untuk berhala itu, ada satu anak muda yang ogah-ogahan, malas, karena apa ini seperti. Maka dia tidak melanjutkan perjalanan, dia duduk di bawah pohon. Ya, tentu ribuan manusia, ada 1-2 yang tidak ikut kan mungkin tidak terlihat. Yang penting berangkat dari rumah. Sebab kalau tidak berangkat dari rumah, ya akan terlihat oleh ayahnya mungkin, ibunya, tetangganya, pamannya, bibinya, dan seterusnya. Nah, ketika mereka sudah campur aduk ribuan, ada seorang anak remaja ini diriwayatkan 7 pemuda ini semuanya muda, remaja, nggak ada yang tua. 7 orang yang tertidur di dalam gua selama 300 tahun lebih itu, semuanya anak muda. Dan begitulah sunnahnya. Pengikut para nabi, para rasul diawali oleh orang-orang tua apa muda? Muda. Yang orang-orang tua sulit. Dan ini sampai kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang tua-tua, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, sulit sekali. Kebanyakan anak muda. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas apalagi masih kecil. Dan begitulah para pemuda. Nah, ada satu anak muda yang tidak mau melanjutkan perjalanan itu. Lalu duduklah dia di bawah pohon. Ya. Satu orang. Lalu diikuti anak muda kedua. Nggak saling mengenal mereka ini. Dikisahkan di Ibnu Katsir seperti itu ya. Kemudian diikuti lagi anak muda ketiga. Terus keempat, kelima, dan seterusnya sampai 7 kira-kira ya. Karena jumlah 7 juga masih diperselisihkan. Apakah betul 7, 8 dengan anjingnya, atau 5, 6 dengan anjingnya, kan berselisih. Satu di antara mereka berkata, apakah pencipta jagat raya alam semesta itu berhala-berhala itu? Bukankah pencipta jagat raya alam semesta adalah Allah yang tidak mungkin diperlakukan seperti ini?
Ucapan ini disambut oleh pemuda kedua, menyetujuinya, disambut lagi oleh pemuda ketiga, keempat, dan seterusnya. Tentu semuanya Allah yang mengatur. Allah kumpulkan anak-anak muda yang satu akidah, sama-sama bertauhid, satu manhaj, di bawah pohon itu. Ya. Lalu beliau membawakan, Ibnu Katsir membawakan, al-arwahu junudum mujannadah. Roh itu seperti satu pasukan. Jadi mereka saling berkumpul sesama mereka. Yang kafir dengan kafir, yang musyrik dengan musyrik, yang iman dengan iman, yang soleh dengan soleh, yang ahli maksiat dengan ahli maksiat. Gitu. Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, para pemabuk itu temannya siapa? Ya sesama pemabuk. Para penjudi itu temannya siapa? Ya sesama penjudi. Para pelacur itu teman akrabnya siapa? Ya sesama pelacur. Tidak kita dapati seorang penjudi pemabuk akrab dengan seorang ustadz misalnya, ya kan? Dipertemukan oleh Allah. Bagi mereka tidak sengaja, bagi Allah tentu sangat sengaja. Allah merencanakan itu. Ya. Kemudian sampailah berita ini ke raja, dan mereka sudah dinasihati oleh orang tuanya, mungkin pamannya, bibinya, ya, untuk tidak macam-macam, ikut saja yang banyak. Karena ini sedikit, ya cuma 7 orang, atau 5, atau 6, atau berapa. Mereka tetap teguh dalam pendirian. Ya. Maka kisah ini sampai kepada raja. Maka dipanggillah 7 pemuda ini, lalu disampaikan, ya. Kalau istilah kita, ya, sang raja berniat baik untuk mengembalikan pikiran aneh 7 pemuda ini, supaya kembali ke apa istilahnya, pangkuan Ibu Pertiwi atau apalah, intinya sama dengan yang lain lah, nggak usah macam-macam. Gitu. Karena orang yang berpunya keyakinan, dan itu mayoritas, biasanya beranggapan yang mayoritas lah itu yang benar. Disampaikan hujah itu oleh anak-anak muda itu. Ya. Singkat cerita, tidak bertemu. Maka mulailah anak-anak muda ini mulai dikucilkan, dan terdengar berita bahwa akan ditangkap, akan dipenjara. Maka sepakat anak-anak muda ini pergi, dan qadarullah, anak-anak muda ini dari keluarga bangsawan, bukan dari rakyat jelata. Ada apa ya di istana gitu ya, maka semakin terkenal. Maka dikatakan di sini, wa idh tazaltumuhum, ketika kalian beruzlah menjauhi mereka, wa ma ya'buduna illallah, dan menjauhi apa-apa yang disembah selain Allah. Ini sunnah. Ketika dirasa tidak sanggup berdakwah, tidak sanggup merubah keadaan, malah dikhawatirkan diri kita yang akan berubah ikut-ikutan mereka, apalagi mereka posisinya kuat, kita lemah, maka sunnah pergi, uzlah, mengasingkan diri. Banyak sebagian tarekat-tarekat sufiyah salah paham. Mereka beruzlah, mengasingkan diri tanpa alasan yang hak. Masjid masih banyak, berjamaah di sana sini, yang bertauhid banyak, tapi mengasingkan diri, menyendiri. Ini tidak tepat. Dengan demikian tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Jumat, dan seterusnya. Karena ini sebuah kewajiban. Nah, keadaan seperti inilah yang disunahkan beruzlah, mengasingkan diri. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
kelak akan tiba masanya di mana harta terbaik adalah kambing, di mana fi mawaqi'il qitri, yang dipelihara di puncak gunung gitu. Kenapa? Menjauhi manusia. Menjauhi manusia. Kenapa? Manusia sudah penuh dengan maksiat. Mayoritas orang-orang kafir. Akan tiba masanya seperti itu di akhir zaman kelak. Walillahilham, sepertinya kita, apalagi di negeri kita ini, belum. Bahwa syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, iya. Tapi kita tidak dipaksa kan? Sampai hari ini kita tidak dapati adanya orang-orang atau penguasa memaksa kita berbuat syirik, memaksa kita ke dukun, memaksa kita ke kuburan keramat. Tidak ada kan? Maka mengatakan bahwa hari ini kita uzlah tidak tepat ya. Bahkan mungkin beberapa saudara kita yang hidup di Amerika misalnya, di Jepang misalnya, di Cina misalnya, hijrah ke Indonesia, negerinya kaum muslimin, atau ke Mesir, atau ke Saudi dan seterusnya, negeri-negeri Islam ya. Ada kisah bahwa mereka dicari dan ketemu oleh beberapa orang, dan sudah masuk dan didapati mereka sudah tertidur, dan mereka yang mencari ini tidak tega, mau menyakiti, mau membunuh, mau menangkap, tidak tega. Allah lembutkan hati mereka ya. Lalu Ibnu Katsir membandingkan dengan siapa yang juga bersembunyi di dalam goa, dan di mulut goa puluhan pemuda dengan senjata terhunus siap membunuh. Siapa? Dua orang manusia, yang satu nabi terbaik, yang satu lagi manusia biasa terbaik. Siapa dan siapa? Rasulullah dan Abu Bakar ya. Beliau mengatakan apa yang terjadi pada diri Ashabul Kahfi tidak seberapa dibanding dengan apa yang terjadi pada diri Nabi dan Abu Bakar, walaupun sama-sama di gua. Mana yang lebih besar mukjizatnya atau karamahnya atau kelebihannya? Tentu Rasul dan Abu Bakar ya. Karena anak-anak muda ini yang jumlahnya puluhan, hampir 100 ini, siap membunuh, siap membinasakan Rasul dan Abu Bakar. Sedangkan mereka ini tidak tega untuk menyakiti dan membunuh Ashabul Kahfi ya. Kemudian ada riwayat juga di Ibnu Katsir, raja memerintahkan supaya gua itu ditutup biar binasa mati. Riwayat ini terbantahkan oleh ayat ini. Saya bacakan ayatnya. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Ketika seandainya ini ya Muhammad, seandainya engkau melihat waktu itu, engkau akan melihat matahari itu ketika terbit, itu cahayanya masuk ke dalam gua dari samping kanan. Wa idza gharabat, ketika matahari tenggelam, menyinari mereka dari arah kiri. Tentu bisa difahami ini tidak mungkin menghadap ke barat, tidak mungkin menghadap ke timur. Karena ketika pagi hari tersorot matahari dari arah kanan, ketika sore hari matahari tenggelam tersorot oleh matahari dari arah kiri, berarti menghadap ke utara ya. Tentu ini membantah apa yang disebut oleh riwayat di Ibnu Katsir itu, bahwa sang raja memerintahkan mulut gua itu ditutup
supaya mereka binasa. Kalau ditutup tentu matahari tidak masuk. Ini matahari masuk, ya. Dan beliau membawakan beberapa dalil bahwa sinar matahari mendatangkan kehidupan, ya. Jadi sengaja Allah membiarkan mereka terkena sinar matahari, ya. Walaupun tidak makan, tidak minum selama 300 tahun lebih, orang tertidur gitu. Ini pelajaran bagi kita bahwa semua riwayat harus kita tolak kalau bertentangan dengan zahir ayat atau hadis sahih, ya. Kemudian warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu, ini menceritakan bagaimana mereka pertama kali saling bertemu di bawah pohon tadi. Kami ikat hati mereka dengan satu ikatan, walaupun tidak saling mengenal, tapi kami ikat dengan satu ikatan. idh qamu faqalu, ketika salah satu dari mereka berdiri dan mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kita ini adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala-berhala seperti ini yang disembah, diberi sesaji dan seterusnya. Bagaimana, ya? Karena akidah yang benar, dalil yang hak, insya Allah tidak bertentangan dengan fitrah akal manusia. Bagaimana fitrah akal manusia bisa terima patung mati, batu mati disembah? Kenapa tidak menyembah pencipta jagat raya alam semesta? Dan tidak mungkin batu ini yang disembah ini yang menciptakan jagat raya alam semesta. Saya kira mereka ketika ditanya akan menjawab jujur, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah patung-patung Lata, Uzza, Hubal, Manat ini yang menciptakan langit, menciptakan bumi? Insya Allah mereka menjawab bukan. Bukan. Nah, para penyembah berhala insya Allah akan menjawab jujur, bukan. Nah, kalau bukan, kenapa disembah? Kenapa tidak menyembah Tuhan pencipta jagat raya alam semesta, langit, bumi, gunung, laut, dan seterusnya? Lan nad'u'a min dunihi ilahan, kita tidak akan menyeru ilah siapapun selain dia pencipta jagat raya alam semesta. Laqad qulna idzan syatata, kalau kita seperti itu berarti kita dalam kesesatan, kebatilan, ya. Inilah 7 pemuda. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah, kaum kita ini menjadikan selain dia, selain Allah, sembahan-sembahan dengan bentuk jamak alihah, bukan ilah, berarti banyak. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin, seandainya ada yang datang kepada mereka dengan sultan, dengan hujjah yang bayyin, yang jelas, ya. Berapa kali orang soleh, orang baik berangan-angan ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak sanggup. Seperti 7 pemuda ini lemah, tidak sanggup. Mereka bercita-cita semoga saja ada, dan keinginan mereka, cita-cita mereka terkabul saat mereka tertidur. Ketika mereka tertidur selama 300 tahun lebih itu terjadi perubahan. Hanya tidak dikisahkan di situ siapa, atau mungkin ada nabi yang diutus oleh Allah, ya. Oleh karena itu dalam kisahnya ketika mereka terbangun, kemudian salah satu dari mereka nanti akan disebutkan di surat Al-Kahfi ini, ya. Salah satu dari mereka disuruh ke pasar, ya,
bangun tidur lapar ya. Kita bangun tidur 5 jam, 6 jam lapar. Ini apalagi tidur 300 tahun. Ya lapar, ya haus ya. Maka dikumpulkanlah uang. Mata uang ya, mungkin dinar atau dirham ya, untuk membeli makanan. Nah, di jalanan bertemu orang yang sedang membawa hewan ternaknya dan menyebut kalimat tauhid. Menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kaget ini anak muda ini. Dari mana kalimat itu? Ya. Justru dia merasa heran, kenapa? Bukankah Tuhan memang hanya satu, Allah? Rupanya terjadi perubahan di negeri itu saat mereka tertidur pula selama 300 tahun lebih. Ada yang berdakwah di situ ya. Dan ini sering terjadi. Ada kisah anak muda di satu kampung berharap ada masjid di situ, tapi dihalangi luar biasa, karena kampung itu kampung maksiat, daerah hitam lah istilahnya. Ya perjudian, ya pelacuran. Nah, pemuda ini merantau lama. Ya, begitu pulang beberapa tahun sudah berdiri di situ. Ya, oleh karena itu keinginan baik itu tidak sia-sia. Itu bukan hayalan, bukan lamunan. Ya, ketika itu ada pada diri kita, kita mohon kepada Allah supaya itu terwujud. Sebagaimana yang dialami oleh 7 anak muda ini. Mereka mengatakan, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Ya. Seandainya ada yang mendatangi mereka, mendakwai mereka dengan sultan, dengan hujah yang terang, yang jelas, agar mereka bertauhid, kembali kepada kebenaran, menyembah Allah satu-satunya. Walillahilham, keinginan anak muda ini terlaksana lewat orang lain. Tentu ini kebaikan besar. Jangan mengira bahwa keinginan itu seperti itu sekedar hayalan, lamunan, tidak. Ya. Maka barangkali ada di antara antum yang mencita-citakan, kalau orang mungkin menganggap antum berhayal, bahwa negeri ini pada satu saat akan menjadi negeri sunnah. Tidak ada tahlilan lagi, tidak ada muludan lagi, tidak ada salawat nariyah lagi. Yang ada tinggal salawat yang sunnah, salawat Ibrahimiyah. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya. Karena Allah akan memberikan setelah orang itu berusaha, setelah orang-orang para dai berusaha. Ya, ketika mereka berdakwah luar biasa, dimusuhi, dicaci, dimaki, dihujat, diusir. Ganti generasi. Allah lembutkan generasi berikutnya untuk menerima sunnah, menerima salaf. Ini tidak mustahil. Ya, maka jangan putus asa. Dan jangan mengatakan kalau terus hanya berdakwah saja seperti ini, dari masjid ke masjid, dari majelis taklim, majelis, kapan? Sampai berapa puluh, berapa ratus tahun? Jangan putus asa. Nah, lalu menempuh cara lain biar cepat. Bagaimana? Bikin partai Islam. Bikin partai Islam 5 tahun, 10 tahun menang, masuk parlemen, masuk kabinet, mudah merubahnya. Sudah terjadi tahun 2004, 2009 sudah terjadi gitu ya. Ustadz-ustadz masuk parlemen, ustadz-ustadz masuk kabinet. Ya, banyak ustadz-ustadz yang menjadi gubernur di beberapa daerah. Islam dapat apa akhirnya? Islam dapat apa? Dapat malu. Islam dapat malu. Kaum muslimin malu melihat para ustadz-ustadz ini memalukan, tampil di panggung politik. Ya, yang korupsi lah, yang zina lah, yang ini, yang itu. Nah, bukan begitu caranya. Cara yang benar adalah dakwah, mengajak kaum muslimin taat kepada Allah, salat berjamaah di masjid, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, menjauhi segala macam syirik dan bid'ah, tanpa kenal lelah, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Itu yang benar, itu yang hak.
penuh kesabaran sebagaimana para nabi, para rasul. Lihat Ashabul Kahfi diawali hanya oleh 7 anak muda yang bahkan melarikan diri. Allah ganti. Ini kan sebagai bentuk usaha menyelamatkan akidahnya. Allah berikan nikmat yang besar di negeri itu. Akhirnya menjadi negeri tauhid, negeri sunnah, mengikuti sunnah Nabi waktu itu. Ya, cuman tidak disebut Nabi siapa. Pendapat yang rajih insyaallah sebelum Nabi Isa. Wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Engkau mengira Muhammad, seandainya engkau melihat mereka, engkau mengira mereka terbangun padahal tidur. Kenapa? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Kami balikkan badan mereka selama 300 tahun itu, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi tidak diam gitu. Jika diam saja, jadi walaupun luar biasa ini, karamah yang luar biasa, tetapi sunatullah tetap berjalan. Seandainya badan mereka Allah biarkan diam, apa yang terjadi? Mungkin terkubur oleh tanah. Kan bukan sebulan 2 bulan, tapi 300 tahun lebih. Ya, maka Allah bikin badan mereka terbulak ke kanan, terbalik ke kiri. Gitu. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Sementara anjingnya itu basit. Anjing kan begitu tidur ya, kaki depannya ya, seperti itulah anjing. Bil wasid, di mulut gua, dengan posisi seolah-olah sedang menjaga tuannya. Ini anjing dari salah satu anak muda itu, bukan milik bersama. Salah satu anak muda ini memiliki anjing itu, ikut. Dan diriwayatkan di situ dari Hasan Basri bahwa anjing ini namanya, tapi ini qala wakila ya, tidak ada riwayat yang hak. Disebutkan di situ kitmir. Pernah dengar antum kitmir? Bahkan di situ sekalian dibawakan kambing kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim menggantikan Ismail. Ya. Ada namanya di situ jarir. Sampai burung hudhud. Hudhud itu kan bukan nama ya, tapi nama jenis burung. Kalau di kita mungkin merpati atau bangau atau kasuari, gitu kan, ribuan jumlahnya. Nah itu ada namanya, gitu. Nah, termasuk sapi yang disembah oleh Bani Israel, ya, disebutkan juga namanya. Kalau antum pernah lihat di beberapa daerah itu dijadikan semacam raja wafat, ya. Ada tulisan itu kitmir, mungkin mengambil dari kisah itu. Lawit talaqta alaihim, seandainya engkau menyaksikan keadaan mereka ya Muhammad, lawallaita minhum firaran, pasti engkau akan lari, ketakutan. Bagaimana keadaan mereka, bertahun-tahun tidak makan, tidak minum, sementara hidup ya, tidak ya, mengerikan lah. Bagaimana mungkin rambutnya, jenggotnya, kumisnya dan seterusnya. 300 tahun lebih, ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka, lebih tepatnya, agar mereka saling bertanya. Ya. Nah, ketika terbangun di waktu yang bersamaan, qala qailum minhum kam labistum. Ya. Kalian ini, kita ini
Berapa lama tidur? Ya. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Sepertinya seharian kita tidur. Mungkin merasa terlelap sekali ya. Mungkin lari terengah-engah menghindari kejaran orang-orang kufar, lalu tidur. Ketika terbangun merasa sehari, au ba'da yaum, atau mungkin setengah hari. Ya. Nah, sebagian mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Yang paling tahu hanyalah Allah. Rabb kalian, Rabb kita semua. Ya. Fab'athu ahadakum bi warikikum hadihi ilal Madinah. Salah satu dari kita hendaklah berangkat ke Madinah, berangkat ke kota. Falyandur ayyuha azka ta'aman, untuk mencari makanan yang azka, yang bersih, yang halal tentunya. Falyatikum birizkim minhu, untuk membawa rizki, untuk membawa makanan supaya kita bisa makan. Wal yatalattaf, tapi hati-hati, jangan mencurigakan, karena kita kan apa istilahnya buronan gitu. Kita ini sedang dicari-cari. Wala yus'iranna bikum ahada, jangan sampai ada orang tahu kita ini siapa lalu ditangkap dan seterusnya. Ketika salah satu dari mereka mulai berjalan bertemu dengan orang yang sedang membawa hewan ternaknya itu, terkagetlah melihat ada seseorang yang menyebut nama Allah ya dengan sebutan tauhid la ilaha illallah. Rupanya negeri itu telah berubah menjadi negeri tauhid. Ya. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.